Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Wulandari. Di video kali ini saya akan bacakan beberapa hikmah dari cobaan. Sebelum saya mulai, jangan lupa ya, komen, like, and subscribe ya. Saya seringkali mendengar bahwa di sana banyak sekali hikmah yang agung, adanya musibah yang menimpa manusia. Apa hikmah-hikmah tersebut? Ya, dalam musibah banyak hikmah nan agung di dalamnya. Di antaranya adalah 1. Merealisasikan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Tuhan seluruh alam. Kebanyakan manusia itu hamba hawa nafsunya, bukan sebagai hamba kepada Allah. Dia mengiklankan sebagai hamba Allah. Akan tetapi ketika ditimpa musibah, mundur ke belakang, seakan rugi dunia akhirat. Hal itu merupakan kerugian yang nyata. Allah Ta'ala berfirman, "Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat." Itulah kerugian yang nyata. Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Kedua, musibah adalah dalam rangka mempersiapkan orang-orang mukmin untuk mendapatkan kedudukan di muka bumi. Dikatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, manakah yang lebih utama, sabar, cobaan, atau kedudukan? Maka beliau menjawab, kedudukan adalah derajat para nabi, dan tidak akan mendapatkan kedudukan kecuali setelah mendapatkan ujian. Kalau dia mendapatkan cobaan atau ujian, maka dia akan bersabar. Kalau dia bersabar, maka dia akan mendapatkan kedudukan. 3. Sebagai penebus dosa-dosa. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, cobaan senantiasa menimpa kepada orang mukmin lelaki dan wanita kepada dirinya, anaknya, dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah sementara dia tidak ada kesalahannya atau dosanya. Dan dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hambanya, maka akan disegerakan hukuman baginya di dunia. Ketika Allah menginginkan seorang hambanya kejelekan, maka Allah tahan dengan dosa-dosanya. Sampai nanti hari kiamat akan mendapatkan balasannya. Mendapatkan pahala dan diangkat derajatnya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang menimpa seorang mukmin dari duri dan yang lebih besar lagi, melainkan Allah akan mengangkat derajat untuknya atau menghilangkan dosa baginya. 5. Cobaan adalah kesempatan untuk berpikir tentang aib-aib pada dirinya dan kesalahan pada masa lalu. Karena kalau itu merupakan siksaan, di manakah letak kesalahannya? 6. Ujian merupakan pelajaran di antara pelajaran tauhid, keimanan, dan tawakal. Terlihat secara realita akan hakikat diri Anda agar Anda mengetahui bahwa Anda adalah hamba yang lemah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Tuhanmu. Sehingga Anda bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Dan benar-benar kembali kepadanya. Maka waktu itulah jatuhnya kedudukan, kesesatan dan kesombongan, kebanggaan, bangga diri dan kelalaian.
memahami bahwa Anda adalah hamba yang miskin kembali kepada tuannya, lemah kembali kepada yang maha kuat dan maha perkasa, Subhanahu. Ibnu Qayyim berkata, kalau sekiranya Allah Subhanahu mengobati hambanya dengan cobaan dan ujian, maka mereka pasti melampaui batas dan menderita. Allah Subhanahu ketika menginginkan hambanya suatu kebaikan, maka akan diberi obat-obatan dengan cobaan dan ujian sesuai dengan kadar kondisinya, yang dapat menghilangkan penyakit-penyakit yang membinasakan. Sampai ketika sudah dibersihkan dan dicuci dan layak mendapatkan posisi yang mulia di dunia, yaitu penghambaan ubudiyah kepadanya, dan mendapatkan pahala tertinggi di akhirat, yaitu melihat dan dekat kepada Allah. Yang ketujuh, ujian dapat mengeluarkan sifat sombong dari diri seseorang dan menjadikan lebih dekat kepada Allah. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan terkait dengan firman Allah Ta'ala, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Quran Surat At-Taubah ayat 25. Diriwayatkan oleh Yunus bin Bukhair dalam Ziyadat Makhozi dari Ro'ib bin Anas berkata, ada seseorang berkomentar waktu perang Hunain, sekarang kita tidak akan kalah karena jumlah sedikit. Hal itu memberatkan Nabi SAW, maka terjadi kekalahan. Ibnu Qasim dalam Zadud Ma'ad mengatakan, adanya hikmah dari Allah Subhanahu agar umat Islam merasakan kegetiran kekalahan dan cerai-berai, padahal jumlah pasukan dan persenjataan lebih banyak serta lebih kuat, agar kepalanya tertunduk diangkat dengan kemenangan. Tidak dapat masuk negara dan kemuliaannya sebagaimana Rasulullah SAW masuk dalam kondisi menundukkan kepalanya di sisi kudanya sampai dagunya hampir mengenai pelananya karena tawadu kepada Tuhannya, kudu akan keagungannya dan ketenangan akan kemuliaannya. Allah Ta'ala berfirman, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 141. Al-Qasimi mengatakan, maksudnya adalah membersihkan dari dosa-dosa dan dari kejelekan jiwa. Begitu juga membersihkan dan membinasakan dari orang-orang munafik, sehingga mereka tersaring darinya. Kemudian disebutkan hikmah yang lainnya, yaitu membinasakan orang-orang kafir. Maksudnya menghancurkan mereka. Karena ketika mereka menang, akan melampaui batas dan sombong, sehingga hal itu menjadi sebab kehancuran mereka. Di mana menjadi sunnah Allah ketika ingin menghancurkan musuh-musuhnya dan membinasanya, terikat dengan sebab-sebab yang menjadikan mereka hancur dan binasa. Di antara sebab terbesar setelah kekufuran mereka adalah melampaui batas dan berlebihan dalam mengganggu kekasihnya, serta memerangi dan membunuhnya, serta menguasainya. Maka Allah membinasakan orang yang memerangi Rasulullah SAW pada perang Uhud, di mana mereka semua tetap membangkang dalam kekufurannya. Yang kedelapan, yaitu menampakkan hakikat dan kebaikan seseorang. Karena di sana ada orang yang belum diketahui keutamaannya kecuali dalam ujian. Fudail bin Iyad mengatakan, orang ketika dalam kesehatan masih tersembunyi. Ketika tertimpa ujian, maka mereka akan kelihatan hakikat sebenarnya. Sehingga orang mukmin akan kelihatan keimanannya, sementara orang munafik kelihatan kenifakannya. Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalail dari Abu Salamah berkata, kebanyakan orang terkena fitnah, maksudnya setelah peristiwa Isra, maka ada orang mendatangi Abu Bakar dan diceritakan kepadanya.
Maka beliau mengatakan, "Saya bersaksi bahwa beliau jujur." Mereka mengatakan, "Apakah kamu mempercayai dia pergi ke Syam, kemudian pulang ke Mekah dalam 1 malam?" Beliau menjawab, "Ya, sungguh saya percaya, kalaupun lebih jauh dari itu." "Saya mempercayai kabar dari langit," perawi berkata, maka beliau dijuluki Siddiq. 9. Ujian mendidik suatu generasi dan setelahnya. Allah telah memilih nabinya hidup dalam kesusahan yang diperoleh dengan penuh perjuangan. Sejak kecil dipersiapkan untuk menghadapi tugas nan agung yang telah menunggunya di mana tidak mungkin sabar kecuali generasi yang kuat, tegar dalam menghadapi kesusahan, dan bersabar ketika ditimpa musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dalam kondisi yatim, ditinggal wafat ayahnya. Tidak berapa lama, kemudian ibunya meninggal dunia juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal ini seraya berfirman, "Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?" Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Seakan Allah Ta'ala telah menyiapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengemban tanggung jawab dan kesulitan semenjak kecil. 10. Di antara hikmah ujian dan cobaan ini bahwa seseorang dapat membedakan antara teman yang sejati dan teman yang memanfaatkan saja. Sebagaimana perkataan syair, "Semoga Allah membalas kesulitan dengan semua kebaikan. Bahkan jika itu menutupi dari kemuliaanku, saya berterima kasih padanya hanya karena saya mengetahui musuh saya dari temannya." 11. Ujian mengingatkan Anda dosa-dosa Anda agar bertaubat darinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Maka ujian adalah kesempatan untuk bertobat sebelum mendapatkan siksaan besar nanti pada hari kiamat. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar." Quran Surat As-Sajdah ayat 21. Dan siksaan yang dekat adalah kesusahan dan frustasi di dunia dan apa yang menimpa manusia, baik keburukan maupun kejelekan. Kalau kehidupan terus dalam kondisi enak, maka seseorang akan sampai pada tingkatan bangga diri dan sombong, mengira dirinya cukup tidak membutuhkan Allah. Di antara rahmat Subhanahu, seseorang diuji agar kembali kepadanya. 12. Ujian dapat menyingkap kepada Anda hakikat dunia dan tipuannya, dan ia hanya kesenangan yang melalaikan. Bahwa kehidupan yang benar dan sempurna berada di belakang dunia ini adalah kehidupan tidak ada sakit dan lelah. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Sementara dunia ini adalah kesusahan, keletihan, dan kegundahan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran Surat Al-Balad ayat 4. 13. Ujian mengingatkan Anda akan kelebihan akan nikmat Allah kepada Anda berupa kesehatan dan kesejahteraan. Sesungguhnya musibah ini membuka Anda akan penjelasan yang gamblang akan makna sehat dan sejahtera, di mana Anda telah menikmatinya dalam jangka waktu yang lama.
di mana Anda belum menikmati kelezatannya dan belum merasakan kadarnya dengan sebenarnya. Dan musibah mengingatkan Anda kepada pemberi nikmat dan kenikmatan-kenikmatan darinya. Sehingga hal itu menjadi sebab bersyukur kepada Allah Subhanahu atas kenikmatan darinya semata. 14. Rindu akan surga. Tidak akan rindu terhadap surga selagi belum merasakan kegetiran dunia. Bagaimana Anda bisa rindu kepada surga sementara Anda menikmati dunia? Inilah sebagian hikmah dan kemaslahatan yang didapatkan dari ujian dan hikmah Allah Ta'ala itu lebih besar dan lebih mulia. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah beberapa hikmah dari cobaan. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mampu bersabar dalam menghadapi setiap cobaan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikuti terus channel ini dengan tekan komen, like, and subscribe ya.
banter-banter. Nawae ket mari dikit panen. Kana kan banter-banter. Nawae ket mari dikit panen.
kanker. Nawae ket mari dikit panen.
terang.